Deretan orang yang diduga membantu memuluskan pelarian Joko Chandra saat berstatus buron sebagai terpidana kasus pengalian hak tagih Bank Bali bertambah. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Joko Chandra setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya di Kejagung. Nama Jaksa Pinangki terseret setelah beredar foto-fotonya bersama Joko Chandra. Dugaan sementara nominal yang diterima Pinangki sekitar $500.000 Amerika Serikat atau senilai 7 miliar rupiah. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Pemeriksaan atau LHP yang dilakukan pengawasan masih dilakukan cross-check atau penyidikan berapa sebenarnya jumlah yang diterima. Sementara kemarin yang beredar di media maupun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga sekitar dolar kalau nggak salah ya, 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira 7 miliar lah kira-kira ya nanti. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengapresiasi penetapan Pinangki sebagai tersangka meskipun terlambat. Untuk selanjutnya, Kejagung didorong untuk mengusut siapa penyuap Pinangki. Setidaknya kami memberikan apresiasi atas langkah tegas yang meskipun terlambat dibandingkan dengan di kepolisian, di mana kepolisian sudah menahan orang, menetapkan tersangka 2 orang, dan itu sudah langsung cepat. Dan Kejaksaan Agung seperti nampak harus didorong-dorong untuk melakukan langkah tegas seperti ini. Sehingga harapan berikutnya adalah Kejaksaan Agung juga mampu mengembangkan perkara ini ke level yang pemberi, karena tidak mungkin oknum Jaksa Pinangki ini hanya menerima tanpa ada yang memberi. Dan sebelumnya mencuat sejumlah peristiwa mengenai Joko Chandra, mulai dari pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembuatan EKTP, surat jalan dengan Kop Bareskrim Polri, terhapusnya red notice, dokumen surat bebas corona Joko Chandra, hingga Jaksa Pinangki foto dengan Joko Chandra. Sederet pejabat dimintai keterangan, bahkan 3 jenderal di kepolisian harus menanggalkan jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung akhirnya menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, tersangka dugaan suap skandal pelarian Joko Chandra. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan dana sekitar 7 miliar rupiah mengalir dalam kasus ini. Benarkah hanya Jaksa Pinangki seorang diri yang terjerat skandal ini? Bagaimana proses di kejaksaan agar transparan dan terhindar dari konflik kepentingan? Kita bahas bersama Haris Tiono, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung melalui sambungan telepon. Nanti juga ada Mbak Yenti Garnasi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dan Kurniawan, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. Saya ke Pak Haris Tiono. Pak Hari, Pak Kapus Penkum, selamat malam. Selamat malam juga Bu Yenti dan Pak Kurniawan. Salam sehat. Selamat malam. Salam sehat Pak Hari. Pak Hari, saya ingin konfirmasi dulu Pak terkait dengan kejaksaan yang menetapkan tersangka dan langsung menahan Jaksa Pinangki. Ditemukan adanya dugaan, ini masih dugaan ya Pak, aliran dana sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Benarkah demikian? Ya, baik Pak Aiman, Ibu Yenti dan Pak Kurniawan. Setelah pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya, akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa dirasa cukup bukti untuk menetapkan 1 orang tersangka, yang dalam hal ini adalah inisialnya JSM. Jadi ditetapkan tersangka kemarin pada tanggal 11 Agustus 2020.
Nah, setelah dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka kepada tersangka langsung dilakukan penangkapan pada malam hari itu juga, dan pada malam hari itu juga langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sekira demikian, Mas Aiman. Saya ingin konfirmasi, Pak. Betulkah penangkapan di apartemennya, ini saya harus konfirmasi ke Pak Hari, yang apartemennya itu senilai dengan 50 miliar rupiah? Ya, kami melakukan penangkapan di rumah yang bersangkutan. Ini demi privasi juga, kami tidak menyampaikan tempatnya di mana, tetapi kami juga sementara ini tidak menilai harga rumah itu. Yang penting bagi penyidik adalah menemukan yang bersangkutan untuk dilakukan pro justisia. Ya, karena kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan telah menyalahkan LHKPN, laporan harta kekayaan, sebesar 6,8 miliar rupiah. Tapi yang bersangkutan diduga memiliki apartemen senilai 50 miliar rupiah. Benarkah itu, Pak Hari? Ya, saya pikir penyidik masih melakukan proses penyidikan yang nantinya perlu didalami juga terhadap harta kekayaannya itu. Barangkali diduga nanti kalau memang ada kaitan dengan penanganan perkara ini, tentu penyidik akan melakukan upaya-upaya hukum terhadap keadaan yang demikian. Baik, satu lagi Pak, sebelum saya bergeser nanti ke Mas Kurniawan. Kemarin Maki juga menyampaikan ada satu pejabat jaksa yang berkomunikasi dengan Joko Chandra selepas Jaksa Agung mengadu ke DPR. Artinya ada dugaan sang jaksa, sang pejabat tinggi di kejaksaan tersebut mengetahui dan patut diduga terkait dengan pelarian Joko Chandra. Bagaimana duduk masalah soal ini, Pak Hari? Iya, saya pikir begini Mas Aiman ya, kami memang menerima informasi itu. Tetapi perlu juga pendalaman terhadap informasi itu, apakah ada kaitannya dengan apa yang diduga oleh Mas Aiman tadi. Nah, kita juga belum memastikan kebenaran adanya informasi itu. Tetapi konsentrasi kami untuk saat ini adalah melakukan penyidikan terhadap tersangka yang sudah kita tetapkan, yaitu atas nama PSM. Nah, terhadap informasi yang disampaikan tadi tentu mekanisme ada tersendiri, apakah benar dan apakah memang orang bertelepon itu ada unsur tindak pidana. Saya pikir itu memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oh baik, tapi apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan proses hukum yang maju yang kemudian menjadi jawaban bagi masyarakat. Saya ingin ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, betulkah Jaksa Pinangki ini bergerak sendiri atau ada kaitannya dengan orang yang Anda laporkan, yang Maki laporkan bahwa ada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, saya masih menyambung yang tadi, yang kemudian menghubungi Joko Chandra. Apakah ini ada kaitan atau ini bergerak sendiri atau bagaimana? Yang jelas ini ada kaitan. Jadi tidak mungkin karena kan posisi Pinangki ini kan bukan penyidik yang melakukan penyidikan atau proses pelanggaran di Joko Chandra. Halo? Ya, silakan Mas Kurniawan. Ini kan posisi Pinangki ini kan Kasubag Perencanaan. Nah, kemudian dia ketika kemudian ada perkara seperti ini dia bisa masuk. Ya. Nah, ini kan pasti harusnya dilakukan penyelidikan atau pengembangan lah ya. Pengembangan apakah memang ada jaksa-jaksa yang lain, entah mungkin juga atasannya atau siapapun lah itu yang melakukan komunikasi, sehingga ini tidak hanya terkunci hanya di oknum Pinangki ini saja. Karena kan seolah-olah ini kan jadi seperti orang yang dikorbankan satu orang, tapi sebenarnya ada yang lain gitu loh. Termasuk ini Mas Kurniawan tadi mengatakan, saya ingin fokus sedikit kepada jaksa, pejabat tinggi jaksa yang Anda sebutkan itu, yang kemudian menelpon Joko Chandra pada sekitar bulan Juli. Artinya ini sebelum ramai-ramai kasus surat jalan dan lain sebagainya. Apakah tadi Pak Hari sudah mengatakan apakah telepon itu merupakan tindak pidana atau tidak, itu merupakan subjek penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan asas praduga tak bersalah. Bagaimana Anda menilai ini?
Ya nggak masalah, yang jelas gini, kami sudah melaporkan ini ke Komisi Kejaksaan, nah sehingga kemudian Komisi Kejaksaan yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman apakah siapa orang ini, kemudian apa yang dibicarakan, apakah ada kaitannya dengan proses-proses PK segala macam yang dilakukan oleh Joko Chandra. Gitu loh. Jadi arahnya ke situ. Tapi bayangan saya di mana kemudian kesalahannya ketika telepon? Siapa tahu kan dia kemudian untuk membujuk, datang dan lain sebagainya. Bisa aja seperti itu. Makanya kemudian nanti biarkan nanti Komisi Kejaksaan yang akan melakukan penelitian terhadap itu semua, investigasi, apakah apa yang dibicarakan, kemudian apakah ada pelanggaran kode etik minimal ya, pelanggaran kode etik atau ada hal-hal yang lain. Apakah ada kaitannya dengan soal Pinangki yang terima uang 500.000 US ini, atau ada yang lebih besar. Nah, jadi biarkan itu Komisi Kejaksaan yang mengungkap itu semua. Kok Anda bilang Komisi Kejaksaan, kenapa kemudian tidak Kejaksaan Agung? Kami melaporkannya ke Komisi Kejaksaan. Gitu. Kenapa tidak ke Kejaksaan Agung? Tidak ada masalah kan? Oh, Kan di Kejaksaan Agung juga ada Jamwas. Oke. Silakan aja nanti mereka berkoordinasi. Tunggu, ini menarik. Saya ingin konfirmasi ke Anda. Apakah Anda tidak melaporkan ke Kejaksaan Agung karena jabatannya yang terlalu tinggi sehingga Anda makin meyakini bahwa agak sulit kemudian untuk diusut secara tuntas? Enggak. Karena kan sebelumnya kan yang Pinangki juga kita lapor ke Komisi Kejaksaan. Oke. Dan jabatannya memang tinggi? Jauh di atas Pinangki? Ya, informasinya lumayan lah. Baik. Saya ke Mbak Yenti. Ya. Mbak Yenti, ini sudah disampaikan ada dugaan aliran dana suap dari Joko Chandra ke Jaksa Pinangki sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Bagaimana kemudian mengusut ini? Apakah Jaksa Pinangki hanya sendiri atau ada yang lain? Mudahkah atau sulit? Ya, harusnya sih mudah ya. Kalau sudah seperti ini mudah. Karena mudah, menurut saya sih mudah. Karena ini kan sudah terbuka sekali. Kalau nggak buru-buru malah nanti jadi sulit karena mungkin bukti-bukti keburu hilang. Tapi menariknya di sini adalah kalau memang sudah ada bukti atau arahnya kepada dia menerima, seharusnya sekaligus saja saya ke Kejaksaan ataukah nanti ke KPK, sekaligus saja dengan TPPU-nya. Karena udah jelas itu dia menerimanya kapan. Meskipun kemarin menerima pun hari ini bisa jadi TPPU. Apalagi ini kan sudah agak lama. Oh, jadi Jaksa Pinangki itu harusnya terjerat TPPU? Oh harus karena dia nerima kan. Apalagi tadi Mas Saiman mengatakan bahwa ada dugaan atau info lah ya. Mendiami apartemen seharga 50 miliar dari mana gitu. Seorang jaksa masih junior punya apartemen 50 miliar. Ini kan kemungkinannya adalah TPPU gitu, karena jarang ya nyuap berupa apartemen gitu ya. Kemungkinan aliran dana diterima kemudian beli apartemen atau memang juga bisa jadi suapannya itu berupa apartemen juga bisa. Tetapi uang 500.000 US tadi itu kemana alirannya itu pasti TPPU, sudah pasti. Apa yang bisa dilakukan dari TPPU itu? Ya kalau TPPU artinya mudah-mudahan bagi dia sendiri kan membeli mengalirkan, karena arti dari TPPU itu sebetulnya untuk menjerakan juga ketika orang sudah melakukan korupsi ternyata untuk menggunakan pun akan dihadang dengan undang-undang lain. Diharapkan dengan menerapkan TPPU lebih mencegah orang lain yang ingin melakukan korupsi itu tidak melakukan korupsi karena akan dihadang dua undang-undang sekaligus. Dan dengan TPPU inilah saya kira kalau itu sudah TPPU, kalau nggak salah baru penggeledahan dan belum penyitaan. Kalau dengan TPPU sekarang, penyitaannya lebih mudah. Berkaitan dengan uang-uangnya mungkin masih ada di bank juga lebih mudah dengan TPPU. Kalau saya sih sangkaannya langsung TPPU saja. Korupsi dan TPPU itu lebih membuka peluang. Nanti yang lain-lain juga pasti ada TPPU-nya. Dan tadi kan dikatakan bahwa mungkin ada kesungkanan karena jaksanya agak tinggi yang satu tadi ya. Ya tadi memang harusnya dilaporkannya ke kejaksaan bukan ke komisi kejaksaan gitu. Atau dua-duanya lah. Karena kan komisi kejaksaan tidak bisa melakukan apa-apa. Atau paling tidak komisi kejaksaan harus sekarang lah menyampaikan kepada kejaksaan untuk melihat itu. Karena bagaimanapun juga siapapun itu jaksanya kalau sampai dia ada bukti bahwa dia koneksi
telepon-teleponan gitu, kemudian kan bisa dibuka teleponnya bicara tentang apa. Iya, iya. Gitu. Apalagi kalau dengan Joko Chandra. Joko Chandra kan juga sedang diperiksa. Jadi sebetulnya ini kalau saya berpikir kalau ini semuanya jadi satu di KPK itu lebih bagus karena di kepolisian juga ada 3 orang, di sini ada gitu. Jadi mungkin lebih baik ya. Tunggu sebentar, jadi sebaiknya kasus ini serahkan saja ke KPK menurut Mbak Yanti? Kalau menurut saya dengan tetap menghormati kejaksaan, Pak, jadi saya mohon maaf dengan polisi juga, daripada nanti dicurigai atau mungkin ada kesungkanan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya berdasarkan pasal 8 yang lalu ya, Undang-Undang KPK itu kan bisa mengambil alih gitu. Saya kira beberapa persyaratannya tuh memungkinkan KPK mengambil alih kalau tidak jalan. Ini kan kasusnya jalan, Bu Yanti. Tidak harus tidak jalan, ada beberapa alasan. Bisa dijabarkan? Termasuk juga kalau ada diduga keterlambatan, kemudian memang ada sorotan masyarakat. Karena suatu perkara itu kan berbeda-beda ya. Menimbulkan keresahan ke masyarakat itu kan berbeda-beda. Kali ini sudah sangat meresahkan dan lain sebagainya, saya kira bisa. Dan lagi, saya tidak membayangkan bagaimana ini satu korupsi yang satu rangkaian, tapi nanti pengadilannya beda gitu. Artinya penegakan hukumnya beda. Baik. Pinangki misalnya di penyidikan kejaksaan, kemudian polisi-polisi itu di pengadilannya dengan kepolisian penyidiknya. Padahal perkaranya satu. Apakah ini nanti tidak bolak-balik yang di sini menjadi saksi di sini dan sebagainya? Ya, betul. Mungkin di sini letaknya lah dibentuk KPK itu antara lain menjembatani hal seperti ini. Apalagi kalau ini adalah personelnya sendiri, itu kan kalau saya jadi lembaganya, ketua lembaganya kan malah enak, nggak ada ewoh pekewoh, dan kita punya semangat yang sama, yaitu membersihkan lembaga kita dari siapapun, apalagi ini penegak hukum yang terlibat pada korupsi ini. Dan itu ada lembaganya KPK gitu, Mas Aiman. Baik, disampaikan tadi khawatir ketika nanti hendak dibongkar ada ewuh pakewuh terhadap karena jaksa sama jaksa, lalu kemudian tidak tuntas dan kemudian yang dikorbankan adalah masyarakat yang kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Saya akan konfirmasi nanti kepada Pak Hari Setiono terkait dengan hal ini. Mungkinkah ada perasaan ewuh pakewuh dan akankah ini diserahkan kepada KPK? Sesaat lagi tetaplah bersama di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, saudara.